sebuah cerita horor dari akun Twitter Wahidun @wahidnurrohim berjudul Andong Pocong. Kisah ini menceritakan sebuah kejadian horor yang dialami oleh Ayok dan Ripin. Kejadian itu mereka alami tatkala hendak berwisata di pantai selatan. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, mohon untuk kalian yang mungkin tidak asing dengan kejadian yang ada di sini, jangan spill lokasi, dan biarlah cerita ini menjadi cerita yang semoga saja dapat menjadi hiburan dan syukur jika kalian bisa mengambil hikmahnya. Selamat menyimak. Kalau kalian berani. Pin, ayo berangkat sekarang saja, Pin. Biar besok saat matahari terbit, kita sudah sampai di pantai. Ini, aku sudah ada tendanya, ucap Ayok di telepon malam itu. Jadi malam ini, Ayok dan Ripin berencana untuk bermain ke pantai selatan. Kebetulan juga saat ini mereka sedang dalam libur semesteran yang membuat mereka mempunyai waktu senggang yang lumayan cukup lama. Sebelumnya, tidak hanya Ripin saja yang Ayok ajak untuk berwisata. Namun, karena yang lain tidak bisa karena mempunyai rencananya masing-masing. Akhirnya hanya Ripin saja yang menemaninya. Wah, berangkat jam segini apa tidak kemalaman, Yok? Mendingan berangkat setelah subuh saja sekalian, ucap Ripin membalas. Waduh, jangan, nanti kesiangan, nanti malah tidak bisa bertemu sama matahari pas terbit. Kalau berangkatnya jam segitu, sudah, tenang saja, habis ini kamu aku jemput terus kita berangkat, balas Ayok sedikit memaksa. Ya sudah kalau begitu, aku tak nyiapin barang-barang dulu ya. Oh iya, mau pakai motormu apa motorku? Balas Ripin. Nah, gitu loh Pin. Sudah, tenang saja, pakai motorku. Tadi sudah aku isi full tank bensinnya. Aman pokoknya. Sekitar jam 11 malam, Ayok beranjak dari rumahnya dengan membawa beberapa barang yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dan ia pun berangkat menuju rumah Ripin yang hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, Ayok sampai di rumah Ripin. Pin, buruan keluar, ini aku sudah ada di depan rumahmu, tulis Ayok di aplikasi pesan singkat. Tidak beberapa lama, Ripin pun keluar sembari membawa tas ransel besar yang ia bawa di punggungnya. Ayo Yok, ini aku sudah siap, kata Ripin. Namun, saat itu tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah Ripin. Ya mene, domenang ditole, mbok sesuk wae. Ternyata suara itu adalah suara dari kakeknya Ripin, namanya Mbah Rilo. Kala itu beliau keluar tidak lama setelah Ripin keluar dari rumahnya, bertanya pada mau kemana. Ini mau ke pantai Mbah, ucap Ayok seketika mendengar Mbah Rilo. Biar bisa lihat matahari terbit Mbah, balas Ripin mendengar kalimat yang tadi sempat diucapkan oleh kakeknya itu. Ya sudah, hati-hati saja ya Le, ucap Mbah Rilo sambil kembali ke dalam dan menutup pintu. Akhirnya, Ripin dan Ayok berangkat dari malam itu. Mereka mulai bertolak dari rumah Ripin sekitar setengah 12-an dengan bermodalkan keberanian. Akhirnya, Ripin dan Ayok berangkat dari malam itu. Mereka mulai bertolak dari rumah Ripin sekitar jam setengah 12-an. Dengan bermodalkan keberanian, akhirnya mereka berdua berangkat menuju pantai selatan yang jaraknya sekitar 2 jam. Malam itu,
Di sepanjang perjalanan, Ayok dan Ripin membahas seputar dunia perkuliahan. Namun, di saat sudah memasuki perbatasan kota, tiba-tiba ban motor Ayok mogok dan memaksa mereka harus menepi. "Wah, bagaimana sih motormu ini, Yok? Katanya baru saja kamu isi bensin. Masa baru sampai sini saja sudah macet?" Tanpa membalas ucapan Ripin, Ayok hanya berhenti dan membuka tutup tangki motornya. "Nih, bensinnya masih banyak, Pin." Ayok sontak berteriak ketika melihat kondisi bensin motornya yang masih banyak. "Ah, masa sih? Coba di-starter lagi," balas Ripin sambil menoleh ke belakang, sambil berharap semoga ada orang yang membantu mereka. Namun itu hanya sebatas harapan karena malam semakin larut, dan siapa yang melintasi jalan di tengah malam begini selain truk dan bis lintas provinsi. Setelah mencoba beberapa lama, akhirnya motor yang mereka kendarai menyala kembali, dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka telah sampai di jalan yang hanya tinggal lurus beberapa kilometer lagi. Mereka sudah sampai ke pantai yang ingin mereka tuju. Namun, entah mengapa, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya dan mengharuskan mereka berteduh secepatnya jika tidak ingin mereka basah dan kedinginan di tengah malam. "Itu, di depan, sepertinya ada angkringan, Yok. Mampir ke sana saja, biar sekalian kita bisa beli minum dan camilan buat isi perut," balas Ripin sambil menundukkan kepala menghindari hujan yang mulai membasahi tubuhnya. "Permisi, Pak. Susu jahe 2 ya, Pak. Diminum di sini," ucap Ayok sambil masuk ke angkringan. "Iya, Mas. Silakan duduk dulu. Itu temannya disuruh masuk dulu. Takutnya nanti hujannya makin deras," balas pemilik angkringan. "Pin, cepetan masuk ke sini. Ngapain kamu di sana mulu?" ucap Ayok pada Ripin dengan suara sedikit berteriak karena suara hujan yang membuat bising. Kala itu jam tangan Ayok menunjukkan sekitar jam 2 pagi. Sebenarnya Ayok dan Ripin mengira bahwa mereka akan sampai di pantai sekitar jam 2:30. Namun karena hujan, akhirnya mereka akan sampai di sana tidak sesuai dengan harapan. Malam itu suasana sangat sepi. Entah mengapa tidak ada kendaraan satupun yang melintasi jalan. Ditambah lagi, hanya Ayok dan Ripin yang menjadi pelanggan angkringan kala itu. Aneh sekali. "Tumben, Pak, angkringannya sepi. Besok libur padahal ya?" tanya Ayok sambil duduk dan melipat jaketnya. "Iya, Mas. Mungkin karena hujan. Biasanya jam segini juga masih banyak bocah-bocah yang masih jagong di sini, nongkrong-nongkrong di sini," balas pemilik angkringan itu. "Mari, silahkan, Mas. Ini susu jahenya," imbuh pemilik angkringan, sembari menyuguhkan 2 gelas susu jahe hangat untuk Ayok dan Ripin. "Oh, iya, Pak. Matur nuwun. Terima kasih," ucap Ayok sambil mengambil 2 batang sate usus yang ada di depannya. Hujan kala itu semakin lama semakin deras, yang sepertinya menandakan jikalau bahwa hujan nampaknya akan sedikit awet. Sembari menunggu hujan reda, Ayok dan Ripin berbincang sesekali sambil bercanda. Namun, di saat mereka sedang asik berbalas canda, tiba-tiba bapak pemilik angkringan ikut nimbrung dalam obrolan mereka. "Malam-malam begini mau kemana, Mas? Kok bawaannya tas besar-besar?" ucap bapak pemilik angkringan pada Ayok dan Ripin. Wajar saja. Bapak itu menanyakan demikian mungkin saja karena beliau melihat 2 tas carrier yang Ayok dan Ripin bawa. "Oh, iya, Pak. Ini rencana mau ngecamp di pantai. Pengennya sih sampai sana sebelum subuh. Terus nanti mau bangun tenda sekalian,"
balas Ayo sambil menyeruput susu jahe untuk menghangatkan tubuhnya di tengah kondisi hujan lebat malam itu. Oh, tapi memangnya Mas bukan warga kota sini ya? Kok bawaannya sebanyak itu? Balasnya lagi. Iya Pak, saya sama teman saya ini dari kota sebelah. Ya, 2 jaman lah dari sini kalau tidak macet. Balas Ayo lagi. Oh, begitu Mas. Motornya, platnya bukan plat sini ternyata. Ucap pemilik angkringan sambil menoleh ke arah motor Ayo. Iya Pak. Bapak, jualan itu biasanya sampai jam berapa Pak? Kok jam segini masih belum pulang? Tanya Ripin. Tidak mesti Mas. Kadang jam 1 sudah pulang. Kadang juga pulang subuh. Pokoknya tidak pasti. Apalagi kondisi lagi seperti ini kejebak hujan. Bapak biasanya nunggu hujan dulu baru pulang. Balasnya. Jenengan sering menemui hal-hal aneh tidak Pak? Pas selama ini jualan. Apalagi jam segini jalanan sudah sepi. Tanya Ripin. Di saat Ripin menanyakan hal itu, entah mengapa suasana menjadi sangat hening dan senyap. Seolah hanya suara rintik hujan saja yang terdengar dan tidak ada suara lainnya. Mulutmu Pin, mbok jangan ngawur. Jam segini malah tanya soal demit. Kalau datang beneran bagaimana? Kamu mau ditunjukin mukanya? Sontak Ayo menepuk pundak Ripin saat itu juga. Lah, kan aku cuma tanya, Yok. Tidak dijawab juga tidak apa-apa kok. Balas Ripin sambil cengengesan. Sebelum bapak angkringan itu menjawab pertanyaan Ripin, sesekali bapak pemilik angkringan itu menoleh ke kanan dan ke kiri melihat kejadian itu. Ripin menjadi curiga dan menanyakannya. Ada apa Pak? Kok sepertinya bapak seperti lagi was-was begitu? Jadi gini Mas, kemarin belum lama di depan angkringan ini lewat kereta kencana. Pas waktunya juga jam segini. Palingan mau berangkat ke pasar itu Pak, kereta kencananya. Mungkin karena takut macet, makanya berangkat awal. Balas Ripin sambil tertawa. Mulutmu Pin, mbok kalau bercanda itu jangan ngasal. Maaf ya Pak, teman saya memang kurang ajar begini kalau bercanda. Ucap Ayo meminta maaf kepada bapak pemilik angkringan. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba udara malam itu menjadi dingin dan seolah menggigit kulit. Hujan deras yang sedari tadi menjadi gerimis dalam seketika, membuat semua yang ada di angkringan itu menjadi keheranan. Suara gemerincing lonceng sayup-sayup mulai terdengar. Pelan, dan semakin lama semakin jelas dan tegas. Awalnya Ayo saat itu mengira bahwa itu adalah suara dari orang yang lagi jualan sate keliling. Namun tiba-tiba ucapan dari sang pemilik angkringan itu membuat Ayo dan Ripin seketika ketakutan. Mas, nanti kalau suara itu lewat sini, jangan sesekali menghiraukannya. Biarkan lewat saja. Ucap lirih bapak pemilik angkringan sambil menutup tirai bambu yang sedari tadi ia biarkan terbuka lebar. Ada apa ya Pak? Kok tiba-tiba aku jadi merinding begini? Ucap Ayo sembari menyalakan rokok yang sedari tadi ia biarkan mati. Kenapa ya? Kok tiba-tiba badanku merinding begini Yok? Wah, kira-kira ada apa ini ya? Sahut Ripin seketika. Saat itu, tiba-tiba pemilik angkringan itu menjadi salah tingkah, namun dari gerak-geriknya itu menjadikan Ayo semakin penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa ya Pak ini sebenarnya? Tanya Ayo. Ya ini Mas, yang tadi saya ceritakan. Sudah, pokoknya Masnya nanti kalau ada suara kereta kencana, sudah diam saja, tidak usah ditanggapi. Balas pemilik angkringan. Belum lama dari ucapan itu berhenti.
Tiba-tiba suara delman itu semakin keras. Ayok dan Ripin dengan panik langsung beranjak dari tempatnya duduk dan menghampiri pemilik angkringan. Pak, aku ikut di situ, takut saya. Sambil gelagapan, Ayok beranjak dan merunduk di belakang gerobak angkringan. Iya pak, ini sepertinya gara-gara aku tadi bercandanya ngawur ya pak, bisik lirih Ripin. Suasana malam itu semakin memanas. Tatkala suara delman itu berhenti tepat di depan angkringan, sehingga belum sempat menjawab ucapan Ayok dan Ripin, tiba-tiba lampu angkringan menjadi redup dan mati. Sesaat ketika suara delman itu berhenti. Pak, bagaimana ini pak? Bisik Ayok. Iya pak, ini saya belum pengen mati, sahut Ripin sambil berbisik pula. Bukannya menjawab, pemilik angkringan itu hanya diam dan seolah sedang melantunkan doa. Dan benar saja, tidak lama setelahnya, delman yang tadinya berhenti di depan angkringan pun mulai berjalan. Alhamdulillah, akhirnya pergi juga. Iya Pin, alhamdulillah. Namun, bukannya bersyukur, bapak pemilik angkringan itu malah mengacungkan jarinya ke arah tiang listrik yang lampunya tengah menyala. Lihat itu mas, kalau kalian penasaran sama apa yang kalian dengar tadi, ucap pemilik angkringan sambil menunjuk ke arah tiang listrik yang tidak jauh dari angkringan. Seketika itu juga, Ayok dan Ripin menoleh ke arah di mana yang ditunjukkan oleh bapak pemilik angkringan. Sontak, mereka ambruk dan tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, saat itu, mereka melihat sebuah kereta kencana. Namun, tidak hanya satu kuda yang menarik kereta itu, melainkan ada 6 ekor kuda yang menarik kereta kencana itu. Ayok dan Ripin sontak menjadi semakin tidak percaya tatkala mereka melihat sosok yang menunggangi kereta itu bukanlah sosok berwujud manusia. Namun, yang mereka lihat saat itu adalah sesosok pocong dengan kain kafan bagian kepala sedikit terbuka. Dengan demikian, sebagian dari kepala pocong itu terlihat. Kejadian itu tidak berlangsung lama. Namun bagi Ayok dan Ripin tidak demikian. Bagi mereka berdua, kejadian itu terjadi begitu lama. Dan entah mengapa, pandangan mereka seolah dipaksa untuk menyaksikan kejadian yang penuh dengan kengerian itu. Ketika kereta kuda itu mulai beranjak pergi, entah mengapa, lampu yang ada di tiang listrik tadi menjadi mati. Dan lampu angkringan malah menyala kembali. Suara gemericing lonceng dan suara sepatu kuda itu sayup-sayup menghilang, diiringi dengan aroma bunga yang hanya sekilas lewat. Pak, jenengan sudah pernah bertemu ya dengan yang itu tadi? Kok sepertinya jenengan tenang-tenang saja dari tadi? Tanya Ayok. Iya pak, kayaknya sampean malah cuman berdiri, ngejejer, tidak ikut duduk, jongkok, sahut Ripin dengan sedikit emosi. Iya mas, itu tadi yang lagi pengen saya ceritakan. Malah sampean lihat sendiri sebelum saya omongkan. Untungnya sampean itu mas, balasnya sambil tertawa seolah barusan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya saat itu bapak pemilik angkringan menceritakan bahwa ini bukan kali pertama ia bertemu dengan sosok kereta kencana itu. Konon, sosok itu sering menampakkan wujudnya dikala hujan turun seperti ini. Mungkin kejadian malam itu adalah salah satu kejadian yang takkan mungkin Ayok dan Ripin lupakan. Setelah membayar susu jahe yang tadi mereka pesan, Ayok dan Ripin pun melanjutkan perjalanan.